Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Dengan berjalannya waktu, semakin banyak orang mengira Soyan sudah tewas. Mereka tak mengira juara pertemuan pil ini akan berakhir dengan nasib yang menyedihkan. Namun di saat semua orang berhenti berharap, bagian dalam wilayah bintang yang seperti kematian tiba-tiba bergetar. Di dalam wilayah bintang, nampak Soyan sedang duduk bersila dengan api keunguan yang nampak menyelubungi tubuhnya. Sudah hampir 8 bulan dia menutup matanya dan tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Namun dia akhirnya membuka matanya. Api keunguan nampak menyala di matanya. Di saat bersamaan, dua pilar api keunguan yang menyala di matanya ditembakkan ke arah lautan api sebelum akhirnya menghilang. Akhirnya aku berhasil, pikir Soyan perlahan menundukkan kepalanya. Dia mengepalkan tangannya dan segumpal api hijau keunguan muncul di tangannya. Ini adalah api surgawiku yang baru, karena terbentuk dari penggabungan 3 jenis api surgawi. Api ini akan disebut api 3000 hijau giok. Gumam Soyan. Soyan mengepalkan tangannya dan menyerap api 3000 hijau giok kembali ke tubuhnya. Dia tiba-tiba melihat ke langit dan berteriak. Mengikuti teriakan itu, douchinya juga melonjak menyebabkan lautan api kehitaman di sekitarnya berputar seperti badai yang liar dan ganas. Dari dojong bintang 4, dia akhirnya menerobos dojong bintang 9. Senyuman lebar muncul di wajahnya. Dia tidak akan melarikan diri lagi dari Mugu jika mereka bertemu kali ini. Soyan menoleh ke boneka langit di sampingnya dan segera terkejut ketika melihat warna keemasan boneka langit yang menjadi lebih gelap karena suhu yang sangat tinggi. Jika dia tidak berhasil menelan api 3000 membakar, kemungkinan nasibnya akan berakhir tragis. Kekuatan bertarung boneka langit saat ini seharusnya sudah meningkat tajam. Aku ingin tahu apakah dia mampu mengalahkan Mugu sendirian, pikir Soyan. Dia melambaikan tangannya dan mengembalikan boneka langit ke cincin penyimpanannya. Setelah itu matanya mengamati lautan api hitam yang menyebar, yang terbentuk dari energi yang diserap oleh naga api selama bertahun-tahun. Akan sangat sia-sia jika ditinggalkan begitu saja. Kalau begitu, aku tidak akan menyia-nyiakannya, pikir Soyan tersenyum. Telapak tangannya menghadap lautan api dan tiba-tiba mengepal. Segera kekuatan hisap yang menakutkan melonjak ke segala arah, menyebabkan banyak gelombang api hitam berkumpul di telapak tangannya. Akhirnya berubah menjadi pusaran api yang mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Riak energi menakutkan menyebar dari pusaran api dan cahaya api tiba-tiba meletus menjadi gelombang cahaya yang menyilaukan sebelum akhirnya berubah menjadi manik petir api di telapak tangannya. Sebelum akhirnya berubah menjadi manik petir api di telapak tangannya. Soyan menghela napas lega saat dia melihat manik petir itu. Manik petir itu dapat diledakkan, bahkan dapat menyebabkan seorang dojun turun dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Manik itu akan menjadi senjata mengejutkan jika digunakan tepat waktu. Soyan tidak berhenti setelah berhasil menyempurnakan satu manik petir. Dia hanya akan berhenti setelah menyempurnakan semua api hitam yang dia bisa. Soyan memulihkan douchinya setelah membuat 100 manik petir dan terkejut ketika merasakan douchinya pulih dengan cepat. Sepertinya mantra apinya telah berevolusi mencapai tingkat tinggi. Matanya menyapu bagian dalam wilayah bintang sebelum berjalan ke tempat pintu keluar spasial berada. Sementara itu di luar wilayah bintang nampak semua orang di Menara Pil sedang turun dalam keadaan yang cemas. Hampir semua ahli dari Menara Pil sudah berkumpul di langit di bawah banyak tatapan cemas. Saat ini semua orang masih ingat Xuan Kongji yang melarikan diri dengan menyedihkan dari wilayah bintang. Jika api di dalam wilayah bintang benar-benar meletus, kota Pil Suci kemungkinan akan hancur dalam sekejap. Dan saat ini wilayah bintang tiba-tiba mulai menunjukkan tanda-tanda akan meletus. Bahkan segel di wilayah bintang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ini menyebabkan semua orang di dalam kota Pil menjadi sangat ketakutan. Semua orang yang bukan dohwang cepat mundur. Biarkan para ahli yang tersisa bersiap membentuk formasi untuk melindungi kota Pil. Xuan Yi, Tianli, mari kita perkuat segelnya, kata Kongji dengan suara yang dalam. Xuan Yi dan Tianli mengangguk dengan wajah muram. Mereka tahu kekuatan penghancur seperti apa yang akan turun jika wilayah bintang meletus. Xiuyi, apakah kita harus pergi? Kata Tianhuo yang berdiri di salah satu puncak bangunan. Aku akan menunggu dia, kata Xiuyi menggelengkan kepalanya. Tianhuo hanya menghela napas saat mendengar itu. Dia melirik Xian di sampingnya yang sedang bermain dengan segel cahaya emas di tangannya. Tidak ada masalah dengan segel naganya. Xiaoyan seharusnya baik-baik saja. Tapi kenapa dia tidak ada kabarnya? Kata Jian diam-diam melirik Xiuyi yang menatap riak di langit. Perkuat segelnya, teriak Kongji dengan dingin.
Segera 3 cahaya kuat menyerbu ke dalam ruang kosong menyebabkan riak melingkar yang menyebar ke sekitarnya. Namun sebelum mereka bisa menggunakan semua kekuatan, mereka melihat pintu keluar spasial yang tiba-tiba beriak. Segera retakannya menyebar muncul di depan kelompok Kongji yang nampak kusam. Ini sudah berakhir. Gumam Kongji dan 2 lainnya yang ekspresinya langsung menjadi sangat jelek saat mereka melihat pintu spasial yang akan hancur. Api hitam yang menggerikan menyapu keluar seperti badai membuat Kotapil menjadi panik. "Cepat bangun formasi yang kuat," teriak Kongji dengan marah. Banyak ahli dari Menerapil segera bertindak ketika mereka mendengar perintah Kongji. Namun tepat ketika para ahli Menerapil sedang bersiap untuk membentuk formasi, satu suara yang terbatuk tiba-tiba terdengar. "Sialan, api hitam, cepat kembali," kata Soyan yang tiba-tiba muncul di samping pintu spasial dan melambaikan tangannya. Meskipun suara itu tidak begitu keras, Kongji, Xiaoyi, dan lainnya langsung menegang. Beberapa percakapan segera terdengar. Itu adalah Xiaoyan. Dia masih hidup. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi pada nyala api itu? Bahkan ketua Kongji tidak dapat menahannya. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat Kongji, Xuanyi, dan Tianli yang nampak tercengang di langit. "Tiga ketua, bagaimana kabarnya?" kata Xiaoyan tersenyum. "Xiaoyan, kamu benar-benar masih hidup," kata Kongji yang wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia telah memasuki wilayah bintang dan bahkan tidak berani tinggal lama di dalamnya. Namun Soyan bisa tetap di dalamnya selama 8 bulan tanpa terluka. Soyan hanya mengangkat bahunya saat melihat tatapan tercengang dari ketiganya. Dia melambaikan tangannya mengusap pintu spasial dan perlahan menghilang. Di saat yang sama, api hitam yang menyebar di Kotapil juga tiba-tiba menghilang. "Apa yang terjadi dengan Douchimu?" kata Kongji yang pulih dari keterkejutannya. Mata mereka dengan hati-hati menyapu tubuh Xiaoyan. "Kamu telah menaklukkan api 3000 membakar," kata Kongji tercengang. Ketua Kongji tidak berpikir untuk mengambilnya kembali, bukan? "Aku baik-baik saja jika kamu telah menyelesaikan ancaman itu. Aku tidak menyangka kamu bisa menaklukkan api itu," kata Kongji tertegun. Xiaoyan tersenyum mendengar itu. Dia baru saja akan berbicara ketika Xiaoyi muncul di sampingnya dan memegang tangannya. Wajahnya yang memikat saat ini dipenuhi dengan kegembiraan. "Tenang, aku baik-baik saja," kata Soyan memegang tangan Xiaoyi dan tersenyum. Aku sudah mengatakan kalau dia pasti baik-baik saja. Segel nagaku tidak akan salah, kata Jian dengan kegembiraan yang terdengar di suaranya saat dia muncul di belakang Xiaoyi. "Pak Tuayao, aku telah membuat kalian semua khawatir," kata Xiaoyan tersenyum. Tianhuo hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat mendengar itu. Matanya menyapu Soyan dan keterkejutan melintas di matanya saat dia merasakan kekuatan Xiaoyan yang telah mencapai bintang 9 dojong hanya dalam waktu kurang dari setahun. Dengan kekuatannya itu, sepertinya tidak ada orang di kelas dojong yang cocok untuknya. Bahkan beberapa dojun biasa mungkin tidak akan menang melawannya. "Kecepatanmu itu benar-benar menakutkan. Sepertinya tidak akan sulit bagimu untuk menerobos kelas dojun," kata Tianhuo tersenyum getir. "Orang yang paling mengkhawatirkanmu adalah dia," kata Tianhuo seraya melirik ke arah Xiaoyi. "Saat kamu hilang, dia terus berpikir untuk memasuki wilayah bintang. Jika 3 ketua tidak menghentikannya, dia akan dengan paksa menerobos masuk," kata Tianhuo. Xiaoyan menatap Xiaoyi yang nampak pucat. Kebaikan Xiaoyi terhadapnya telah membuat emosi yang rumit melonjak di hatinya. Xiaoyi tampaknya telah merasakan perubahan di mata Xiaoyan dan menyebabkan dia merasa sedikit panik. Dia segera melepaskan tangannya dan dengan lembut berkata, "Semua orang mengkhawatirkanmu. Jangan melakukan hal yang berbahaya seperti itu lagi di masa depan." Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum sebelum menyapu matanya. Dia melihat barisan besar Menerapil di sekelilingnya dan tanpa sadar tersenyum sebelum berbicara dan menangkupkan tangannya ke arah Kongji dan lainnya. "Maaf telah menyebabkan masalah di Menerapil. Tidak apa-apa selama kamu baik-baik saja. Saya telah menderita banyak gangguan dari Xuanyi selama waktu ini. Jika sesuatu terjadi padamu, Yao Chen pasti akan datang dan menemukan masalah," kata Kongji melambaikan tangannya dan tersenyum. Ekspresi Soyan segera berubah saat mendengar nama Yao Chen. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia telah berhasil mendapatkan api 3000 membakar. Sudah waktunya untuk menyelamatkan Yao Chen dari sekte jiwa. Melihat wajah Xiaoyan yang agak dingin, Xuanyi sepertinya memikirkan sesuatu dan dengan lembut berkata, "Ini bukan tempat untuk berbicara. Kami juga telah memperoleh informasi tentang di mana Yao Chen ditahan." Hati Xiaoyan tiba-tiba melonjak saat mendengar itu dan segera mengangguk. Di dalam ruangan Menerapil nampak Soyan dan lainnya telah berkumpul. "Dari informasi yang kami dapat, Sekte Jiwa telah memindahkan Yao Chen," kata Kongji dengan muram. "Di mana Sekte Jiwa memenjarakan guru?" kata Soyan buru-buru bertanya.
Ada beberapa petunjuk, tapi belum dikabarkan. Kami masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan informasi yang tepat. Kata Xuan Yi, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Yao Chen sangat berguna bagi Sekte Jiwa. Mereka tidak akan menyakitinya. Namun kamu hanya dapat mengandalkan kemampuanmu. Menerapil saat ini tidak sebanding dengan Sekte Jiwa. Karena itu, tidak masalah. Sudah cukup menerapil membantuku menemukan lokasi guruku di penjara. Tidak perlu bantuan yang lebih banyak, kata Xiaoyan. Kamu bisa yakin, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Kata Kongji merasa sedikit menyesal. Kalau begitu aku akan berterima kasih pada Ketua Kongji, kata Xiaoyan menengkupkan tangannya. Kamu harus beristirahat di Menerapil selama waktu ini. Setelah kami memperoleh informasi, kamu dapat segera bertindak, kata Kongji. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia mengepalkan tangannya dan batu giok muncul di tangannya. Batu giok itu adalah pemberian Feng Zunzi. Sekarang saatnya memanggilnya. Setelah mengumpulkan semua orang dan mendapatkan informasi, dia akan menyelamatkan Yolau. Guru, tenang, aku akan menyelamatkanmu. Gumam Xiaoyan dengan niat membunuh melonjak di hatinya. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.